Jadi belum tentu banyak uang yang kita dapatkan itu justru akan barokah untuk kita. Maka ketika kehilangan sesuatu itu ya berharap pahala pada Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halal thayyiban. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa durusana wa tilawatana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Dan kita meyakini bahwa semua kenikmatan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pertama ini kami wasiatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat dalam hati kita. Semoga yang kita upayakan tidak Allah sia-siakan karena kita berusaha selalu ikhlas karena Allah, berharap pahala darinya dan berharap apa yang kita lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sesuai tema yang diminta oleh Takmir, insyaallah ta'ala kita sedikit mengkaji pada saat yang mulia ini, saat yang berbarakah ini, tentang keberkahan dalam hidup. Bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat yang akan insyaallah sedikit kita kaji pada petang hari ini menyebutkan tentang keberkahan dalam hidup satu kaum atau satu negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka sungguh betul-betul akan kami bukakan atas mereka barakatin minas sama, keberkahan dari langit. Keberkahan dari langit. Keberkahan yang dijelaskan oleh para ulama hampir seluruhnya menyatakan al-barakatu hiyan numu wal ziyadah. Keberkahan itu adalah berkembang dan bertambah fil khair, dalam kebaikan. Apa yang dimiliki seorang itu kalau dia berkembang, bertambah baik dalam hal urusan agama, baik maknanya baik semakin taat kepada Allah, baik semakin sesuai dengan syariat, maka itulah keberkahan. Maka ini tidak bisa kita pandang kuantitas duniawinya. Kalau orang yang kita panut, yaitu Rasulullah SAW, yang paling diberkahi kehidupannya, dan kita yakin itu paling diberkahi keluarga beliau, paling diberkahi
hidupnya beliau, hartanya beliau, rumahnya beliau. Itu saja kalau kita lihat hidup beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mesti dalam keadaan cukup secara duniawi menurut hitungan kita. Dan para nabi seluruhnya seperti itu. Nabi Isa alaihissalam beliau yang berdoa, yang berkata, bersabda saat masih kecil, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati wa zakat. Itu beliau ucapkan di surat Maryam, beliau ucapkan saat masih bayi gitu ya. Karena Maryam alaihissalam beliau ketika kemudian melahirkan, terus ditanya oleh kaumnya saat itu, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, Anda ini bukan termasuk keturunan yang buruk, wong bapak Anda orang baik-baik, ibu Anda orang baik-baik, kok tahu-tahu hamil, tahu-tahu punya anak, ini anak siapa itu. Fa asyarat ilaih, kemudian Maryam alaihissalam beliau mengisyaratkan, nunjuk ke Nabi Isa itu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kami bisa bicara dengan sobiyah, dengan bayi yang masih di pangkuanmu itu? Tahu-tahu Nabi bisa berbicara, qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Nah itu pembahasannya. Saya adalah hamba Allah. Allah menjadikan saya ini nanti nabi, dan dimanapun saya hidup ada keberkahan di situ. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Artinya apa yang beliau sampaikan nantinya, yang beliau dakwahkan dan yang mengikuti beliau itu mesti akan ada kebaikan-kebaikannya, berkembang terus kebaikannya itu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah memahami tentang pengertian keberkahan, bahwa berkah itu bertambahnya kebaikan dalam urusan ad-din, dalam urusan agama, maka semestinya kita berusaha mencarinya, bagaimana cara mendapatkan keberkahan-keberkahan itu. Kita sering mendoakan, atau kita juga sering berdoa sendiri. Barangkali di antara kita ada yang doa makanya Allahumma barik lana gitu ya, fima razaqtana wa qina adzabannar itu. Kalau kita datang ke pernikahan saudara muslim kita mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahum fi khair. Dan doa-doa keberkahan yang baik juga, yang lain juga banyak. Doa sholat istikharah kita yang sering bingung tentang suatu perkara, kita kan mesti kembalikan kepada Allah. Kemudian kita istikharah, minta pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Nanti sampai di akhir doa, tsumma barik li fi, berkahi aku dalam yang Engkau pilih itu ya Allah. Nah intinya hadirin yang memuliakan, banyak doa-doa kita yang minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hidup bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama ayat tadi mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Iman itu yang pertama kali harus dimiliki. Alhamdulillah kita semoga termasuk orang-orang yang menjaga keimanan. Karena betapa banyak kata-kata iman dan panggilan iman itu di dalam Al-Quran. Dan ini termasuk panggilan kesayangan kalau kata para ulama itu. Allah Subhanahu wa taala itu kalau menyayangi hambanya manggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau ya bukan enggak sayang ya. Kalau Allah memanggil hamba keseluruhan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan itu biasanya ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat yang turun sebelum hijrah Rasul SAW saat beliau di Mekah atau mungkin di sekitar Mekah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, itu panggilan yang umum. Tapi ketika Rasul SAW itu sampai ke Madinah, kemudian ada syariat yang Allah tetapkan, maka Allah panggil dengan panggilan iman, dengan panggilan kesayangan. Karena memang hanya orang-orang beriman yang Allah sayangi itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dan perintahnya setelah itu banyak, larangannya pun juga banyak. Tapi iman yang telah dimiliki seorang, kalau terus dia jaga, maka sudah mendapatkan sebagian keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini syarat utama.
keberkahan itu akan didapatkan bagi orang yang beriman. Banyak para ulama menyatakan bahwasanya al-barakatuh itu tuksirul qalil wa tuqillul katsir bi fuqdaniha. Berberkahan itu bisa memperbanyak yang sedikit dan bisa menyedikitkan yang banyak dengan menghilangkannya. Kalau nanti kan kita sedikit kaji. Keberkahan itu bisa memperbanyak yang sedikit dan bisa menyedikitkan yang banyak dengan menghilangkan yang banyak itu. Orang yang punya kekayaan sedemikian hebatnya, kalau tidak didasari atas iman, maka dia cenderung akan sombong dengan apa yang dimiliki. Yang kita kenal sinten, Pak? Yang paling sugih itu, Pak. Nang Quran itu kan Korun ya, Korun. Dulu beliau termasuk pengikut Nabi Musa alaihissalam. Inna Qaruna kana min qaumi Musa bagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwwah idz qala lahu qaumun la tafrah innallaha bihim. Jadi Qarun itu punya hartanya yang dikumpulkan di gudang-gudang, sekian jumlah gudangnya itu masing-masing punya kunci yang kuncinya bisa dibawa oleh sekian orang. Ulil quwwati ulil usbati minal quwwah. Jadi berapa orang yang kuat-kuat itu membawa satu kunci gudang Qarun. Namun karena dia nggak beriman, dia sombong, kemudian diingatkan oleh kaumnya yang beriman. Dan ketika diingatkan, kesombongannya makin muncul. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Oh, ini saya dapatkan semua harta ini karena ilmu yang saya miliki, itu kata Qarun. Itu kalau dia sudah hilang imannya akan demikian. Dan jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang terlena sebagaimana orang yang terlena dengan Qarun. Dan dulu juga ada orang seperti itu. Jadi orang-orang yang terlena itu, dia ketika lihat Qarun keluar dari rumahnya dengan sekian puluh, atau dalam tafsir itu sekian ratus, ada sekian ribu mengatakan pengikutnya membawa harta-harta yang dia miliki. Fa kharaja ala qaumi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang yang pengen dunia saja, dia berkata seandainya kita punya harta seperti Qarun, nikmat dapat dunianya itu. Nah, itu ucapannya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Enak ya punya harta banyak kayak gitu. Ini ucapan kalau sebatas sampai situ saja, berarti tidak ingin keberkahan dari harta itu, tidak ingin digunakan untuk ibadah. Punya harta boleh, berharap seperti orang yang kaya sinten Pak, sahabat itu Pak, Abdurrahman bin Auf misalnya, Utsman bin Affan misalnya. Karena kita pengen bisa sedekah kayak beliau itu, kita pengen bisa bermanfaat hartanya seperti beliau untuk Islam tentunya, itu boleh. Tapi kalau kayak pengikut Qarun tadi itu, wah ini enak banget punya harta banyak itu, maka itu akan merugi. Dan orang-orang beriman seperti kita ini tugasnya mengingatkan, qalal ladzina wa qalal ladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aman. Nah ini berkata orang yang diberi kitab, maksudnya berkata orang yang faham tentang agama saat itu, mengikut para nabi, Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan menasihati orang-orang tadi, wailakum, celaka menjenengan ini kok pengen cuman dunya tok itu. Sawabullah, pahalanya Allah, balasannya Allah itu lebih baik liman amanah, bagi yang beriman. Nah itu. Karena mereka tadi tidak meyakini keamanan Allah. Kalau Allah yang maha kaya, Allah yang maha memiliki segalanya, Qarun itu enggak ada bandingan sedikit pun dibanding Allah Subhanahu wa taala kekayaannya. Liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Dan kebaikan dari Allah itu hanya didapat oleh orang-orang yang sabar. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama, yaitu keimanan. Keimanan mutlak harus dimiliki orang yang ingin hidupnya berkah.
Jangan sampai kemudian kita tertipu dengan kekayaannya orang-orang yang nggak beriman walaupun mereka kaya. Dan jangan menyangka orang yang tidak beriman tuh kaya-kaya di hari ini atau besok atau kemarin. Dulu pun juga seperti itu. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga banyak orang yang kaya dan dia tidak beriman. Tapi Allah Ta'ala kemudian mengingatkan, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam bi'sal masir. Jangan pernah menipu Anda bolak-baliknya mereka, menangnya mereka, kayanya mereka, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir di dunia. Mata'un qalil, harta yang mereka miliki itu sedikit ya. Menurut saya kalau kita punya harta itu Pak, sebanyak apapun yang kita miliki itu mesti masih merasa sedikit, merasa kurang. Gitu. Nek orang itu makin kaya kan dia justru merasa miskin. Merasa miskin karena masih kurang gitu. Dan orang-orang yang sudah punya titel, sudah punya jabatan, terus sudah punya harta sedemikian banyak, dia masih pengen harta lagi itu. Kalau sudah merasa cukup ya nggak usah pengen lagi, harusnya kayak gitu. Tapi ternyata kemudian mereka justru mengambil harta-harta itu dengan cara yang tidak benar. Nah, orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang non-muslim itu kalau mereka punya harta yang banyak itu tidak akan berbarokah. Semanfaat apapun harta itu untuk kehidupan mereka. Nah, kita jangan sampai kemudian tertipu dengan itu. Nabi kita Muhammad SAW itu ya nek dibandingkan dengan kita, masya Allah itu masih betul-betul nikmat hidupnya kita ini. Saya nggak yakin beliau itu pernah merasakan karpet seperti yang kita duduki ini, kursi yang empuk yang saya duduki ini ya, tapi kan kita berharap barokah nih. Kan yang masjid itu iya ini moga-moga barokah di masjid kok, digunakan untuk ibadah terus itu. Jangan lihat bagaimana sirah Nabi SAW saat beliau di rumahnya, masjidnya pun kan alasnya apa? Jangan sudah belajar sirah sama Ustaz Iqbal Muhammad Ustaz. Kenapa alasnya masjid Nabi itu? Tanah. Ya, kalaupun ada tikar ya tikar, tapi nggak seempuk ini itu. Tapi itu berbarokah. Bukti barokahnya Islam yang beliau bawa sampai Singapuran, gitu. Sampai Tosuro itu. Itu Islamnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sini. Cara sholat beliau juga sama dengan kita. Nah, maka keberkahan itu yang pertama adalah syaratnya harus dilandasi dengan iman. Apa yang dimiliki oleh siapapun itu dilandasi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak beriman senikmat apapun kehidupan dia itu tidak akan membuat kebaikannya. Bahkan cenderungnya itu nanti akan menjadikan hukuman besok ketika dia tidak beriman, ya, itu di akhirat. Sanastadzihum wa umli lahum, sanastadzihum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Diistilahkan dengan istidraj. Istidraj itu diulur-ulur waktu hukumannya. Kalau masih melalaikan keimanan, hanya menikmati dunia saja, maka itu yang nanti akan dia rasakan, akhirnya akan menyesal. Sebelum semua itu menyesal, maka kita menjaga iman kita. Penjenengan kan sering mendengar ayat dari khotib Jumat nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu ayat ini ada 3 tingkatan iman. Pertama iman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman. Disuruh bertakwa. Terus jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwa pada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kok enggak ya orang beriman, berimanlah pada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan iman. Kok enggak gitu? Tapi ternyata 3 perkara tingkatan iman itu yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, iman, orang beriman, masalah keyakinan.
rukun iman harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, bertakwa, yang biasa kita kenal melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu ya paling gampang memahaminya dengan rukun Islam gitu kan, karena Rasul pasti tanya apa itu Islam, ya rukun Islam itu. Rukun Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti nek meninggal nek bisa pas melaksanakan rukun Islam. Pas sholat, pas poso. Siapa? Insyaallah. Siap nggak siap nih so pas ngibadah itu loh. Kalau bisa, kalaupun tidak ya setidaknya yang diniat itu jelas-jelas karena Allah. Karena semua kita harus meyakini dan tidak boleh lepas keyakinan itu bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mahyaya, hidup kita ini Pak, hidup kita dalam arti di luar ibadah yang rukun Islam tadi, ya, makan kita, tidur kita, mandi kita, itu kan mesti lillahi rabbil alamin toh. Mahyaya, semua hidup kita, wa mamati, dan semua matiku atau matiku itu lillahi rabbil alamin. Maknanya orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga imannya tuh saat dia hidup sampai dia mati. Karena dengan itu nanti akan ada keberkahan dalam hidupnya. Ini syarat yang pertama, syarat iman, dan tidak boleh ditawar lagi. Karena iman itu bisa tergerus, berkurang sampai hilang sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kalau imannya hilang, itu Allah nggak peduli sebenarnya pada orang-orang menghilangkan imannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Wahai orang beriman, may yartadda minkum, siapa yang murtad di antara Anda, fasawfa ya'tillah, maka Allah nanti akan menghadirkan biqaumin, satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Karena ciri orang beriman itu kan cintanya hanya kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang beriman itu cintanya kepada Allah betul-betul tinggi. Kok ada orang yang kemudian ngaku beriman tidak cinta Allah, bahkan terus naudzubillah min dzalik, saking bosannya beriman kemudian murtad? Ya sudah, Allah nanti akan menghadirkan kaum yang lain, gampang bagi Allah itu. Maka yang rugi siapa? Yang rugi yang murtad itu, yang rugi yang keluar dari Islam itu. Iman tidak boleh kemudian dikikis dari diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, syarat yang mutlak ya tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sudah beriman, wattaqau, kemudian bertakwa. Takwa ya tadi sudah sedikit kita sampaikan, itu adalah satu perkara yang memang harus dilakukan dengan benar. Karena ada 3 perkara dalam Al-Qur'an yang pakai haqqo kayak tadi itu. Tadi kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu ya sebenar-benar takwa. Takwa itu bukan permainan. Takwa itu bukan untuk disendaguraukan. Kita hidup di dunia, memang perkara dunia itu kebanyakannya adalah permainan dan sendagurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Dunia itu hanyalah permainan dan sendagurau saja itu. Tapi urusan agama nggak boleh main-main, sholat nggak boleh main-main, puasa nggak boleh main-main. Bahkan ada perkara juga yang nggak boleh main-main itu, tapi serius itu. Main-mainnya serius itu. Nikah, cerai, rujuk, itu kata Rasulullah. Salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang sungguh-sungguhnya terjadi, sendaguronya terjadi. Nikah, cerai, rujuk. Nah, ini di luar perkara agama. Tapi juga kalau kita anggap itu perkara agama juga, itu harus serius.
ketakwaan itu dilakukan harus benar-benarnya haqqa tuqatih. Cuman sehaqqa tuqatihnya kita ini kalau melaksanakan ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa pun semampu usaha Anda itu loh. Sebenarnya kalau diterjemahkan semampunya itu rotok-rotok kurang anu. Saya sendiri cenderung menerjemahkan tuh semaksimal mungkin. Ketika mendengar kata-kata semampunya itu kan kita ada unsur sedikit meremehkan, walaupun itu juga sudah baik. Cuman dalam bertawakal itu semaksimal mungkin. Upaya dari berbagai jalur kalau sudah kita laksanakan, nggak bisa ya sudah di rumah saja misalnya. Kalau hujan itu kan jadi dapat rukhsah gitu ya. Tapi jenengan mau adzan nih, harus segera adzan nih, dan belum ada yang adzan. Fattakullah mastata'tum, cari payung, nggak ada. Cari mantol, di jok motor, kuncinya di, cari dulu. Pokoknya sekuat tenaga cari dulu itu upaya biar sampai ke masjid. Wah ini basah-basah bagaimana nih? Sudah mau kresek baik, mantolnya juga kunci nggak ketemu tuh. Bajunya masih kresek, baju gantinya. Saya masjid, ganti baju yang dikresek itu terus adzan. Bagaimana agar kita ini semampu kita bisa kemudian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pengen sahur, gimana cara biar kita bisa bangun sahur? Mau pakai alarm. Pertama pakai jam beker, terus yang kedua HP-nya istrinya, ini HP-nya sendiri, terus HP-nya anaknya itu. Ini jam 3 dipasang alarmnya, ini jam setengah 4, ini jam 4. Pasang semua. Itu fattakullah mastata'tum. Bertakwa sekuat tenaga. Maka ketika orang tuh takwanya betul-betul benar, serius, itu insya Allah akan kemudian memudahkan urusannya, memberkahi kehidupannya. Nah, itu pertama takwa. Yang kedua yang disebut dengan kata-kata haqqa itu selain takwa adalah tilawatul Quran. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang kami beri Alkitab, Al-Quran, itu mereka kalau membaca dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar tilawah, ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang yang dianggap sebagai orang beriman kepada kitabnya itu. Nah, haqqa tilawati itu kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, bagaimana sebenar-benarnya baca Al-Quran, maka baca Quran itu sebenar-benarnya adalah sesuai tajwid. Syukur kemudian sudah baik tajwidnya, dihafalkan, syukur bisa difahami ya. Saya mendahulukan hafalan dari pemahaman tuh karena terus terang banyak diantara kita yang sudah bisa baca, sudah hafal, tapi belum tentu paham gitu Pak. Jadi ada orang yang bilang saya paham Quran tapi nggak bisa baca Quran, itu perlu diragukan klaimnya atau pendapatnya itu. Tapi nek sudah bisa baca dengan baik, terus bisa menghafal, maka bisa akan dapat pemahaman. Nah, banyak orang hafal tapi nggak paham. Ada mungkin orang paham tapi nggak hafal, nggak bisa baca, tapi itu masih sangat kurang barokah. Nah, seperti siapa? Orang-orang orientalis tuh Bang. Orang-orang mereka yang belajar Islamolog gitu loh, belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Itu mereka sampai hafal sekian, mungkin sampai bisa baca, faham, tapi dia kan nggak beriman. Nunjukkan ini pemahamannya masya Allah tentang Quran, cuman hanya dicari celah-celah yang kira-kira untuk menghantam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak akan barokah. Nah, yang barokah itu bisa membaca dengan baik, bisa menghafalkan, memahami, mengamalkan, itu yang paling utama, kemudian mendakwahkan. Balighu anni walau ayah. Karena orang yang Qur'annya baik, Qur'annya hafal, Qur'annya faham, diamalkan, diajarkan, itu kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dijaga oleh malaikat khusus yang namanya malaikat safaratil kiramil bararah.
atau sifatnya itu safaratil kiram bararah. Malaikat yang senantiasa menjaga dia, tidak akan mengajak kepada keburukan. Nah, keberkahan hidup kita ini kan baca Quran itu sudah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Ini mesti insyaallah sudah banyak yang kita tahu. Yang baca satu huruf falahu hasanah, dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikannya nanti akan dilipat gandakan jadi 10. Berarti satu hurufnya ada 10 kebaikan. Satu huruf Quran itu ada 10 kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu saja 190 kebaikan. Karena 19 huruf. Kebaikan apa itu? Kebaikan yang mungkin tidak bisa kita pandang dengan mata kita, tidak bisa kita hitung dengan angka-angka kita. Penjenengan bisa, kita bisa, saya bisa hadir ke masjid ini itu kebaikan. Bisa jalan mudah tanpa ada halangan itu kebaikan. Pun nanti pulang kembali ada kebaikannya. Menghirup nafas dengan mudah itu ada kebaikan. Mengeluarkannya kembali ada kebaikannya. Nah, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dihitung dengan bilangan-bilangan kita ini, Allah yang maha mengetahui semua itu. Dan bisa jadi itu karena perantara kita membaca Al-Quran. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan kalau baca itu ya haqqo tilawati. Kalau takwa itu haqqo tuqati, kalau membaca Quran haqqo tilawati. Setelah Allah Ta'ala mengatakan yang perkara yang harus dilakukan dengan benar itu, dengan semestinya itu adalah jihad. Dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah itu dengan sebenar-benar jihad. Jihad nek perang tuh ya tenanan itu. Ya, perang tuh nggak boleh kasihan sama musuh. Ya. Saudara-saudara kita TNI itu kalau sekarang sedang membasmi teroris UPM itu nggak? Nah, itu kan juga harus dengan benar tuh. Nggak boleh kasihan. Wong mereka nggak kasihan sama kita, masa kita kasihan sama mereka. Itu kalau jihad dalam arti perang. Dan ternyata perang-perang di bulan Ramadan itu banyak, Pak. Perang Badar di bulan Ramadan, Fathu Makkah di bulan Ramadan. Rasulullah puasa nggak pas hari itu? Ada riwayat beliau tidak puasa. Ada riwayat kemudian sahabat sebagian puasa dan tidak dicela, nggak apa-apa. Bahkan ada riwayat lain mengatakan beliau nyuruh sahabatnya berbuka karena biar untuk semakin menguatkan saat berperang. Di perang Badar, Fathu Makkah, Fathul Andalus, Andalusia ditaklukkan juga di bulan Ramadan. Umat Islam dulu menaklukkan Bosnia, Serbia, Crimea, ya, saat ini di Ukraina, itu juga di bulan Ramadan tahun 800 sekian Hijriah. Artinya Ramadan itu umat Islam juga ternyata banyak kemudian berperang dengan musuh-musuhnya, musuh-musuh Islam, karena memang bulan ini adalah bulan jihad itu. Tapi ketika enggak pas masa perang, Ramadan tahun ketiga, 4, 5 Hijriah, terus tahun 10, 11 Hijriah itu pas enggak pas masa perang, pas masa damai, maka wajahidu fillahi haqqa jihadi, jihadnya itu adalah dengan kesungguhan beramal. Kesungguhan beramal. Jangan sampai terus Ramadan itu jadi alasan kita untuk malas. Poso maksudnya. Buka SD loh. Harusnya enggak ya. Kajian tetap jalan. Walaupun para ulama dulu lebih fokus untuk ibadahnya membaca Quran. Baca Quran. Karena ya bulan Al-Quran ya kalau bisa dikhatamkan Qurannya itu. Tapi kalau urusan amalan ibadah yang lain tidak boleh kemudian kendor karena puasa. Tidak boleh karena malas karena puasa itu. Sebelumnya mungkin bisa rawatib ya, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sebelumnya mungkin bisa sholat duha, pas puasa malah enggak ya. Kebalik ini. Harusnya lebih semangat lagi. Kita kira-kira sehari semalam itu bisa berapa rakaat Pak nek sholat itu? Pas Ramadan gini. Mungkin 50 rakaat lebih tuh. Sini tarawih berapa Mas? Tadi itu berapa 11? Oh 11 toh. Serapa bodoh berarti. Nah, 17 rakaat sholat wajib. 10 rakaat rawatibnya 27.
tambah 11 berarti 38. Tambah 2 sholat duha itu 40. Ya toh, 40. Kalau setiap masuk masjid misalnya sholat tahiyatul masjid ya tambah 10 kali, misalnya setiap mau sholat itu tahiyatul masjid juga. Itu 50 rakaat. Belum nanti sholat-sholat yang lain. Kalau duhanya cuma 2, dan duhanya 4 rakaat. Atau mungkin mau nambah sholat di waktu yang lain. Selama bukan di waktu yang dilarang, bisa lebih dari 50 rakaat dalam sehari semalam di bulan Ramadan. Yang belum tentu akan diulangi besok ketika Syawal. Gitu Pak. Pas Syawal kan nggak ada tarawih lagi toh. Sholat sendiri toh pas malam-malam itu. Belum tentu 11 juga, kadang 10 aja keberatan, 2 aja tangi pora kita juga belum tentu. Nah makanya semangat dalam beribadah itu harus lebih di bulan yang mulia ini. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Karena ayat di surat Al-Hajj terakhir tadi itu, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah yang telah memilih Anda wahai umat Islam untuk berjihad ini. Dan Allah pastikan ma ja'ala lakum fid dini min haraj, dalam agama ini tidak ada haraj, tidak ada kesulitan. Dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam unsur ketakwaan itu tidak ada yang sulit. Yang Allah larang itu, yang Allah haramkan itu memang mudah ditinggalkan gitu. Sebenarnya mudah ditinggalkan karena Allah menggantikan yang jelas-jelas halalnya. Yang Allah wajibkan itu tidak akan sampai membebani waktu kita hidup, tidak akan membebani keluarnya harta kita yang banyak. Zakat itu cuma 2,5% dari apa yang kita miliki, sedikit sekali. Punya 100 juta ya 2,5 juta. 2,5 juta satu, banyak sekali. 2,5 juta. Jadi masih punya 97.500. 97 juta. Masih banyak sekali Pak. Nah sedangkan yang dikeluarkan cuma 2 juta. Nah ini sholat ya nek dikumpulkan 17 rakaat atau tadi 40 rakaat atau 50 rakaat itu kira-kira berapa jam sholat itu? Sini sholat tarawih jam pinten Pak Ramai Pak? Jam 8 pas bisa nih. Standar kan jam 8, jam 8 lewat 5 atau itu kadang nek imamnya lama aja mungkin juga. Nah, masjid yang lain ya, kalau masjid akhlas ya Allah alam bisa. Nah, masjid yang lain tuh insyaallah di modus-modus itu biar ndang rampung. Nah, padahal harusnya nikmat dalam sholat. Ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha itu kalau menceritakan sholat malamnya Rasulullah itu masya Allah. La tas'alanna an husnihin wa tulihin. Jangan pernah tanya bagaimana lamanya sholat malam Rasul dan bagaimana indahnya sholat beliau. Lamanya dan indahnya. La tas'al an tulihin lamanya, husnihinnya indahnya. Sholat yang indah itu ya berarti serius, enak itu, tidak goyang-goyang ke sana kemari. Tidak kemudian ya gitulah kayak orang kesakitan tuh harus bersandar, harus ini enggak ya. Sahabat yang lain ya itu kan sebagian bersandar tembok, sebagian bawa tongkat itu karena lamanya. Diimami oleh Ubay bin Ka'ab misalnya, diimami oleh Abu Musa Al-Asy'ari saat tarawih di masa Rasul, di masa Umar bin Khattab. Itu ada yang bawa tongkat itu. Tapi Rasul SAW itu masya Allah berdiri betul tegak, kemudian sampai akhirnya kakinya bengkak-bengkak kan gitu, sampai kakinya bengkak-bengkak. Kakinya bengkak, paginya dilihat sama Aisyah itu, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa Anda seperti ya Rasulullah, kok sampai bengkak-bengkak kakinya? Beliau naik mijit kaki ini, kok nanti bengkak-bengkak Rasulullah itu? Jenengan kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Faqad gharafallahu dzambaka ma taqaddama ma ta'akhkhar, sudah diampuni kok sampai ngoyo seperti salatnya. Beliau hanya menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa saya enggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Insyaallah itu Rasulullah SAW itu Pak, panutan kita yang kita jadikan dasar keberkahan hidup kita, yaitu tadi iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui syarat itu,
syarat daripada keberkahan harta itu ada di tangan orang yang beriman dan bertakwa. Tambahan lainnya adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian barokah tadi berkembang dan bertambah dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang lain, la in syakartum la azidannakum, gitu kan? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, jika Anda bersyukur, la azidannakum, maka akan saya tambah. La in syakartum la azidannakum. Tambah apa? Tambah barokahnya, tambah kebaikannya. Bersyukur. Jadi minimal, ya syukur itu kan minimal bertahmid gitu. Kalau syukurnya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya sholat kayak tadi itu. Hudzaifah bin Yaman saat jadi makmumnya beliau itu kan. Ini nanti paling 100 ayat beliau rukuk. Ternyata 100 ayat lebih. Baca Al-Baqarah, ngikuti dari makmum di belakang Rasulullah itu. Batin 100 ayat. Loh, ternyata lanjut. Dan paling sampai Al-Baqarah selesai rukuk. Ternyata habis Al-Baqarah tuh baca An-Nisa, terus Ali Imran. Urutannya memang beda saat itu. Kalau di Quran kita kan Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nih beliau pas baca di hadis Hudzaifah itu Al-Baqarah terus An-Nisa baru Ali Imran. 5,5 juz. 5,5 juz, Pak. Satu malam. Lah itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Syukurnya kayak gitu. Syukurnya dengan ibadah. Yang saya kalau kita kan kebanyakan syukur itu kalau dapat benda yang nampak, fisik yang sehat, kan gitu. Sebenarnya kalau kita mengikuti Rasulullah SAW itu bisa hadir di majelis ini itu syukur. Bisa sholat, bisa puasa itu upaya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini karena ini yang akan kemudian memberkahi kehidupan kita. Semiskin-miskinnya kita itu kalau ibadahnya jelas sesuai aturan beliau sallallahu alaihi wasallam, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, itu barokah. Barokah betul. Cukup. Tidak akan kurang. Ya tadi. Barokah itu membanyakkan yang sedikit dan menyedikitkan yang banyak dengan kehilangannya. Sebagian para ulama mengatakan al-barakatu tuksirul kathir tuksirul qalil wa tuqillul kathir bifuqdaniha. Jadi bisa membanyakkan yang sedikit, sedikit tapi barokah. Contohnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu saat perang Khandaq. Perang Khandaq itu beliau SAW dan para sahabat dikepung oleh sekian puluh ribu pasukan Ahzab, 10.000 pasukan Ahzab. Sebelum datang mereka tuh beliau bikin parit itu kan, bikin parit, kemudian berapa hari Jabir bin Abdullah ini melihat Rasulullah tuh kok kasihan banget belum makan. Beliau lihat di perutnya tuh ada batu-batu yang diikatkan ya, karena untuk menahan laparnya itu. Jabir terus pulang, ketemu istrinya. Hai istriku, kamu punya apa itu? Saya melihat sesuatu yang tidak membuat saya sabar. Saya nggak sabar lihat Rasulullah kayak gitu itu. Lah ngapa terus? Kelaparan banget ya. Itu saya punya kambing kecil sama gandum. Ya sudah, mana kambingnya? Kambing diambil, sembelih sama si Jabir bin Abdullah, terus dibuat adonan, terus disiapkan masakan. Terus pas hampir masak gitu ya, Jabir datang. Ya Rasulullah, tu'aimun li. Tu'aim itu artinya makanan kecil, Pak. Saya punya sedikit makanan ya Rasulullah. Arsil li rajulan wa rajulan min ashabi itu. Silakan datang ke rumah saya, kamu boleh ngajak 1 atau 2 sahabat enggak apa-apa. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, tu'amun katsirun barak atau fi barakah. Makanan banyak itu ada barokahnya. Jabir, bilang ke istrimu daging yang diperiuk itu jangan dibuka dulu tutupnya. Adonan itu jangan dibuka dulu adonannya hingga saya datang. Oh ya. Terus Jabir pulang menemui istrinya, jangan diangkat dulu periuknya itu. Terus Rasul
bilang, "Wahai sahabat, semuanya yang gali Khandaq, ayo datang ke rumah Jabir, punya banyak makanan ya." Datang ke rumahnya, Pak. Kemudian, "Mana periuknya?" "Saya yang bagi." Masing-masing bawa tempat makanannya sendiri-sendiri. Kemudian beliau tanpa membuka periuknya itu, tanpa membuka banyak, cuma buka sedikit, terus ngambil centong, terus dimasukkan gitu satu persatu. Terus sambil memotong adonannya tanpa membuka semua pancinya itu, diambil, potong, terus itu. Dalam riwayat yang lain, ini di hadis Bukhari Muslim, Pak, di riwayat yang lain itu sampai dikatakan jumlah 1.000 orang. Jumlah 1.000 orang ya, karena semua ikut bikin parit itu, dan cukup, dan sisa. Dan Rasul mengatakan, "Ya Jabir, iksim hadzal linnas fa innahum maja'a." Wa Jabir, bagikan ini sisanya ke orang-orang yang sekitar itu yang enggak ikut kita, karena mereka sedang kelaparan. Dibagi dan sampai semua dapat itu. Itu barokah, Pak. Tapi itu ya belum tentu jadi lagi kayak kita, no. Kalau saya dikon bagi, no, ya kurang. Ya karena imannya kita kan beda dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kejadian sekian kali, di perang Tabuk juga seperti itu, di perang Khandaq seperti itu. Saat sahabat diperintah Rasul juga ada kejadian demikian. Itulah barokah. Tuksirul qalil, bisa memperbanyak yang sedikit. Nah, kalau kita mungkin nggak sampai seperti itulah, cuman kita mungkin makan cukup untuk 2, ternyata ketika kita yakini barokahnya itu ya satu keluarga cukup itu. Kita lauknya ini kita wong loro ya, bismillah ya, seadanya aja berempat makan, bisa cukup selama kita minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin doanya tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, hadirin yang muliakan, kalau menyedikitkan yang banyak dengan menghilangkannya, maknanya adalah ketika kita punya barang yang banyak, yang mungkin mohon maaf kita sendiri tidak yakin barang itu jelas-jelas halalnya 100% atau tidak, bisa jadi Allah hilangkan barang itu, bisa jadi Allah kurangi kebanyakannya itu ya. Kita punya makanan banyak sampai di rumah, terus ditinggal sebentar, tahu-tahu sebagian diambil kucing. Kucing itu pelakor, Pak, perebut lauk orang. Lauknya orang direbut itu, sok makanan barang direbut. Jadi nggak apa-apa tuh, jatahnya dia tuh. Karena bisa jadi kita makan malah kekenyangan, malah nggak baik, malah nggak semangat ibadah gitu. Jadi bisa menyedikitkan yang banyak dengan menghilangkannya, itu maksud para ulama seperti itu. Jadi belum tentu banyak uang yang kita dapatkan itu justru akan barokah untuk kita. Maka ketika kehilangan sesuatu itu ya berharap pahala pada Allah saja. Ya, ketika kena musibah kan, umumnya musibah yang mengenai kita ini kita sabar, alhamdulillah. Terus kan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Punya uang sekian atau hilang itu, sudah minta pada Allah gantinya saja. Bisa jadi kalau malah banyak enggak barokah untuk kita. Allah yang maha tahu porsi hidup kita ini. Maka semoga di kajian sore hari ini kita bisa memahami dengan baik apa itu keberkahan. Tidak berharap banyak harta itu, tapi berharap barokahnya saja. La tas'alullahal katsirah, fas'alullahal barokah. Minta pada Allah jangan banyak-banyak, mintanya yang barokah saja. Maka kalau barokah, Allah yang pasti akan memberikan kebaikan untuk kita. Nah, semoga yang kita upayakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insyaallah waktu yang juga mustajab untuk berdoa. Saya kalau ngasih kajian menjelang berbuka itu ya biasa ngasih waktu. Jadi nek diselesaikan sampai ngepol ke adzan yo bisa, cuman tak kasih waktu aja untuk kita banyak berdoa, karena kita masing-masing mesti punya hajat, punya kebutuhan yang kita sendiri yang tahu. Ini waktu yang terbaik untuk berdoa, di antara waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan berkahan dalam hidup kita dan dimudahkan Allah dalam berpuasa. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.